Saudara-saudari Kristus, hari ini kita merayakan Minggu ke-16 di musim biasa tahun liturgi B. Dan hari ini pembacaan memberitahu kita tentang Yesus Kristus, gembala yang baik. Pembacaan pertama dari Nabi Jeremiah memberitahu kita Kristus, gembala baik akan datang. Tapi belum itu, pembacaan pertama memberitahu kita tentang gembala yang tidak baik. Itu gembala yang tidak baik itu Raja Gembala Israel. Raja Gembala Israel. Terutama itu raja-raja Juda, Juda belum Jerusalem dibinasakan, belum Bait Allah dibinasakan, dan belum orang Yahudi dibuang dari negara asing di Babylon di abad 6. Abad 6, 6th century BC, abad 6 Kristus belum datang. Dan itu gembala yang tidak baik itu Raja Gembala Israel yang tidak baik. Mereka corruption. Tidak taat kepada undang-undang Allah. Menyembah berhala. Tidak kasih orang makan. Kasih sendiri makan saja. Tidak ada adil. Injak dan exploit orang miskin, hidup kaya-kaya, immoral, lemah, dan lain-lain. Semua yang tidak bagus. Tapi penting daripada itu, pembacaan pertama memberitahu kita Allah sendiri akan membawa balik orang Yahudi dari Babylon. Allah sendiri mau kasih mereka gembala-gembala. Tetapi yang terpenting pembacaan pertama memberitahu kita Allah sendiri mau jadi gembala. Allah sendiri mau jadi gembala baik. Ini gembala baik turun dari Raja Daud. Dia gembala baik. Dia jujur. Dia jujur. Dia upright. Dia adil. Penuh dengan integrity. Bahasa Inggeris cakap upright, righteous, jujur, benar, honest, just, adil, full of integrity. Penuh dengan integriti. Dan nama dia Tuhan saving justice, keadilan penyelamatan. The Lord our saving justice. Tuhan keadilan penyelamatan kita, atau cakap pendek, Tuhan penyelamatan kita. Jelas, semua orang pun tahu, kamu pun tahu, saya pun tahu. Ini Nabi cakap sudah dilaksanakan di Kristus. Kristus saja boleh melaksanakan ini gembala baik. Nah, sebab itu hari ini itu Mazmur dari Mazmur 23 gembala baik. Sebab itu hari ini tadi kita jawab 4 kali. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Tuhan gembala saya, tidak lagi apa saya mau. Tidak lagi apa saya perlu. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Tuhan gembala saya. Apa lain saya pun tidak mau. Tidak perlu apa-apa lain.
Mazmur hari ini ada 4 bahagian. Bahagian pertama memberitahu kita, ini gembala baik. Dia kasih itu kambing, domba-domba makan dan minum. Bahagian kedua memberitahu kita, ini gembala baik. Dia jaga dan pimpin itu kambing domba. Bahagian ketiga, ini gembala baik. Bukan kasih kambing domba makan duniawi saja, tapi makan surgawi di Eucharistia. Keempat, ini gembala baik bawa kambing domba-domba pergi surga. Sebab itu bahagian keempat memberitahu kita, in the Lord's own house shall I dwell forever and ever. Dalam rumah Tuhan sendiri, saya akan tinggal selama-lamanya. Injil pun memberitahu kita tentang Kristus gembala baik. Injil memberitahu kita, Kristus dan murid-murid dia penat. Tidak ada masa rehat, tidak ada masa makan. Sebab itu mereka masuk perahu, pergi tempat sunyi, tempat diam. Tapi orang tahu, semua orang pun pergi sana. Sebab itu bila Kristus dan murid-murid keluar dari perahu, banyak orang tunggu mereka. Dan Kristus, gembala baik, hati karena kacau. Dia cinta mereka, kasihan mereka. Sebab mereka macam domba, tidak ada gembala. Macam domba tidak ada gembala. Sebab itu Kristus ajar mereka lama-lama. Kristus ajar mereka panjang-panjang. Kristus ajar mereka sabda Allah atau kata-kata Allah panjang-panjang sampai lambat. Sampai masa makan. Sebab itu di sanalah Kristus kasih 5,000 orang lelaki makan. Kristus buat mukjizat. 5 bungkus roti, 2 ikan. Kasih 5,000 orang lelaki makan. Kalau kira perempuan dan anak, 20,000 lebih makan. Dan sekarang penting masih kita tahu, hari ini punya Injil, Injil ambil dari Sankti Markus, Injil Sankti Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Tapi kalau kau sambung baca 34 sampai 44, sanalah Kristus kasih 5,000 orang makan. Kristus buat mukjizat kasih 50,000 orang lelaki makan. Dan bukan itu saja. Apa Kristus buat? Bila dia kasih 5,000 orang makan, dia buat 4. Ambil, terima kasih Allah, pecah roti, kasih mereka makan. Inilah tiap-tiap minggu Father buat di misa. Ambil offer tray. Terima kasih Eucharistic prayer. Pecah roti, Father pecah roti. Kasih communion. Artinya, kamu pun tidak percaya, kamu pun tidak tahu, kamu pun tidak percaya, semua tahu pun susah percaya. Kristus gembala baik. Bukan kasih kita makan duniawi saja, makan material saja. Kasih kita makan surgawi. Dia punya tubuh dan darah. Kristus tiap-tiap hari minggu kasih kau dan saya makan makanan roh, makan makanan surgawi. Dia kasih kita makan
kata-kata Allah, sabda Allah. Macam di Injil hari ini. Dia kasih itu orang makan. Dan dia kasih kita makan tubuh dia, darah dia dalam Eucharistia. Macam itu bila dia kasih makan itu 5,000 orang lelaki. Bukan kasih makan material saja. Makanan roh dan surgawi. Tiap minggu Kristus kasih kau dan saya dan kasih semua dunia. Makan surgawi, makan roh supaya kita macam dia boleh hidup kekal mula dari bumi, sambung dari surga selama-lamanya. Tiap-tiap hari minggu Kristus kasih kita makan makanan roh surgawi, kata-kata Allah, makan roh surgawi, tubuh dan darah dia. Sebab dia mau kasih kita hidup selama-lamanya, hidup kekal dengan dia di bumi dan di surga. Sebab itu misa, kamu pun tahu semua pun tahu, misa ada 2 bahagian. Bahagian pertama, liturgi sabda, bahagian pertama. Bahagian kedua, liturgi Eucharistia. Itulah misa. Itulah saya cakap tiap minggu Kristus kasih kau dan saya dan semua dunia. Makan makanan surgawi, makanan roh. Makanan roh, sabda dia. Makanan roh, Eucharistia dia. Datanglah tiap-tiap minggu sampai misa. Datanglah tiap-tiap minggu makanan roh dari Kristus dan hidup kekal. Hidup selama-lamanya. Mula dari sini sekarang di bumi, sambung di surga selama-lamanya dengan Allah Bapa. Kabar gembira. Ini bukan undang-undang, bukan Father Nick kasih undang-undang tiap-tiap minggu sampai misa. Tidak. Ini kabar gembira jemput kau. Makanan surgawi, hidup di bumi dan di surga selama-lamanya. Inilah kabar gembira. Kalau kamu mau tahu lebih lagi tentang Kristus Gembala Baik, mesti kita baca Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Ayat 11 sampai 18. Sana pun penting. Sana pun memberitahu kita 4 yang penting tentang Kristus Gembala Baik. Pertama, Kristus Gembala Baik, dia kenal Bapa dia dan cinta Bapa dia. Dan Allah Bapa dia kenal dia dan cinta dia. Kedua, dia kenal dan cinta kambing domba dia. Dan kambing domba dia kenal dan cinta dia. Erti kenal itu cinta. Kita tidak boleh cinta satu yang tidak kenal. Ketiga, dia korban sendiri kehidupan kepada kambing domba dia. He laid down his life for his sheep. Dia serahkan kehidupan sendiri untuk kambing domba dia. Keempat, dia bersatu padu. Dia bersatu padu orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dia bersatu padu orang Yahudi dan orang kafir, orang bukan Yahudi, orang Gentile macam kau dan saya. Dan hari ini kita tengok ini yang keempat. Mengapa? Sebab inilah pembacaan kedua memberitahu kita. Pembacaan kedua dari surat Efesian, dari Sankti Paulus. Sankti Paulus memberitahu kita dalam pembacaan kedua surat kepada Efesian. Undang-undang Musa berpisah kita. Orang Yahudi satu bahagian. Orang bukan Yahudi satu bahagian. Orang Yahudi ada hak istimewa. Orang Yahudi ada hak istimewa. Orang bukan Yahudi, orang kafir, orang Gentile macam kau dan saya tidak ada hak istimewa. Tidak ada hak istimewa. Itulah undang-undang Musa.
Tapi Kristus datang undang-undang baru. Undang-undang cinta. Dari salib dia, dari darah dia, artinya dari cinta dia, dia bersatu padu orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, orang Yahudi dan orang kafir. Bukan itu saja, lebih banyak itu. Dia bersatu padu orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dan bersatu padu mereka dengan Allah Bapa. Inilah bersatu padu dan hari ini kita perlu. Kita hari ini perlu ini bersatu padu. Kalau kita mau mengatasi itu pandemik COVID-19. Sama agama dunia, sama bangsa dunia, sama parti-parti politik dunia, sama negara negeri dunia mesti bersatu padu kalau kita mau mengatasi ini pandemik COVID-19. Dan dengan Allah tolong kita bolehlah mengatasi ini pandemik COVID-19 tahun ini 2021. Sebab itu saya kasih tahu orang politik, jangan kau main politik bangsa. Jangan kau main politik parti-parti. Jangan kau main politik agama. Jangan kau main nasionalisme. Kalau kau main itu, apa jadi? Korupsi. Apa jadi? Abuse of power. Salah guna kuasa. Apa jadi? Skandal. Skandal bukan, erti skandal bukan saja kau berdosa orang terkejut. Erti skandal, teruk lagi. Erti skandal, kau kasih contoh yang buruk kepada orang lain supaya orang ikut kau korupsi. Orang ikut kau abuse of power, salah guna kuasa. Orang ikut kau kasih skandal. Akhirnya sama negeri-negeri korupsi. Sama dunia korupsi. Dari hari ini, saya kasih tahu kau, jangan kau main politik bangsa. Jangan berani kau main politik agama. Jangan kau berani main politik parti-parti. Jangan kau main politik nasionalisme. Inilah sabda Allah kepada kau hari ini. Tetapi semua dunia, negara-negara dunia, sama parti-parti politik, sama agama-agama dunia, sama bangsa-bangsa dunia, bersatu padulah untuk mengatasi COVID-19, pandemik COVID-19. Dan dengan pertolongan Allah, bolehlah tahun ini 2021 kita boleh mengatasi pandemik COVID-19. Inilah sabda Allah kepada kau hari ini dan sekarang. Dengarlah. Apa kita buat? Kita tidak boleh buat apa-apa kalau tidak ada Allah. Sebab itu, merayakan Eucharistia. Merayakan Kristus mati bangkit. Makan tubuh dia, minum darah dia. Kristus sudah bangkit. Kasih kita Roh Kudus. Roh Kudus tolong kita jadi gembala baik. Jadi gembala yang kasih kambing domba makan dan minum. Roh Kudus tolong kita jadi gembala baik. Gembala yang pimpin dan jaga kambing domba. Roh Kudus yang tolong kita jadi gembala baik. Gembala baik yang kasih kambing domba bukan makanan duniawi saja, tetapi termasuk makanan surgawi, Eucharistia. Roh Kudus yang tolong kita bawa dan pimpin semua
kambing domba pergi surga. Roh Kudus tolong kita jadi gembala baik yang bersatu padu. Semua bangsa-bangsa, agama-agama, negara-negeri dunia dan parti-parti politik dunia bersatu padu untuk mengatasi pandemik COVID-19. Dan dengan pertolongan Allah, bolehlah kita mengatasi pandemik COVID-19 tahun ini, 2021. Saya mau berhenti sudah. Tapi saya mau kasih kamu satu contoh yang baik. Kemarin, macam tiap hari, saya tengok TV Al Jazeera pukul 8 pagi. Dan di sana saya dengar kabar gembira baik. USA, United States America, dia mau kasih 25 juta COVID-19 vaksin kepada 49 negara negeri Afrika. Kepada 49 negara negeri Afrika. Inilah erti saya. Jangan main nasionalisme. Jangan main negara negeri. Semua negara negeri masih bersatu padu untuk mengatasi ini pandemik COVID-19. Dan dengan pertolongan Allah, bolehlah kita mengatasi ini pandemik COVID-19 di tahun ini 2021. Amin. God bless you.